Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini, saya Nabila Qotrinida dan teman saya Kasa Aulia Kholidah akan membahas tentang jurnal penelitian evaluasi pendidikan inklusi di SDN Gerantung, Lombok Tengah. Oke, mari kita sama-sama kita simak videonya. Di sini akan dijelaskan yang pertama yaitu tentang SDN Gerantung. SDN Gerantung adalah SD yang terletak di Kecamatan Praya Tengah, Kabupaten Lombok Tengah, Provinsi Nusa Tenggara Barat. SDN Gerantung merupakan satu-satunya sekolah yang ditunjuk sebagai penyelenggara pendidikan inklusi pada tahun 2013 oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Lombok Tengah sebagai tindak lanjut dari Deklarasi Bupati Lombok Tengah yang menyatakan diri sebagai Kabupaten Inklusi. SDN Gerantung mendapat dukungan oleh pemerintah setempat berupa pemberian bantuan fasilitas dan satu ruangan khusus dan akses jalan landai bagi pengguna. Pada tahun 2019-2020, jumlah siswa di SDN Negeri Gerantung berjumlah 174 orang. Untuk ABK sendiri itu berjumlah 14 orang. Yang kedua ialah untuk sistem penerimaan peserta didik siswa berkebutuhan khusus itu tidak melakukan asesmen pada saat pendaftaran dikarenakan guru pendamping khusus tidak mampu melakukannya karena tidak sesuai dengan ahlinya. Namun asesmen dilakukan pada saat proses pembelajaran di kelas. Proses pembelajaran di kelas dilakukan dengan cara mengidentifikasi hasil belajar, sikap siswa dan juga gejala fisik dari siswa. Yang pertama ialah ada lambat belajar. Nah, untuk lambat belajar ini jumlah siswanya ada 9 orang di kelas 4 dan juga di kelas 5. Di kelas 4 itu berjumlah dari 5 orang dan di kelas 5 itu berjumlah 4 orang. Yang kedua ialah kesulitan belajar. Nah, untuk kesulitan belajar ini terdapat di kelas 4 dan berjumlah 4 orang. Dan yang terakhir ialah tentang hiperaktif. Hiperaktif ini terdapat di kelas 1 dan jumlahnya ialah 1 orang. Terbelakang pendidikan guru di SD Negeri Gerantung telah memenuhi kualifikasi sebagai sarjana pendidikan keguruan. Namun ada 1 orang yang hanya lulusan SMA atau setara dengan SPG dan ada 2 orang yang baru saja sarjana pendidikan guru sekolah dasar. Untuk guru pendamping khusus ABK tidak ada yang lulusan PLB. Padahal salah satu syarat menjadi guru pendamping khusus ialah telah sarjana pendidikan luar biasa baik tingkat diploma 4 ataupun sarjana S1. Selanjutnya, untuk guru pendamping khusus pernah dikirimkan oleh Dinas Pendidikan setempat pada saat awal SD Negeri Gerantung ditetapkan sebagai sekolah inklusi. Namun, guru pendamping khusus tersebut hanya 1 bulan menetap di SD Negeri Gerantung. Guru pendamping khusus dari dinas setempat tersebut hanya melakukan pendampingan selama 2 kali dalam seminggu. Salah satu guru dari SD Negeri Gerantung pernah melakukan pelatihan untuk menjadi guru pendamping khusus di Surabaya selama 1 tahun. Guru tersebut menjadi guru pendamping khusus sekaligus wali kelas di kelasnya. Namun pada pelaksanaannya, guru tersebut tidak mampu melakukannya dikarenakan beban dari mengajar dan juga beban administrasi tidak dapat ia laksanakan dengan baik. Kurikulum yang digunakan SDN Gerantung Lombok Tengah ini adalah kurikulum 2013. Nah, kurikulum yang digunakan untuk anak yang berkebutuhan khusus sama dengan kurikulum pada sekolah-sekolah umum. Nah, guru tidak membedakan kurikulum dan materi bahan ajar secara terstruktur. Nah, guru di SDN Gerantung Lombok Tengah ini juga tidak melakukan modifikasi untuk pembelajaran terhadap anak inklusi.
Berdasarkan hasil penelitian, dapat dinyatakan bahwa SD Negeri Grantung menggunakan kurikulum yang sama bagi anak berkebutuhan khusus, tanpa melakukan modifikasi. Hal ini belum sesuai dengan kriteria pelayanan inklusi bagi siswa berkebutuhan khusus yang memiliki keterbatasan intelektual ataupun gangguan secara kognitif. Sarana prasarana ini pada umumnya digunakan secara merata baik untuk siswa reguler maupun siswa ABK atau anak berkebutuhan khusus. Nah, peserta didik berkebutuhan khusus bersama-sama dengan peserta didik lainnya atau peserta didik pada umumnya di dalam kelas yang sama ini mendapatkan layanan dan kesempatan yang sama untuk mengikuti proses pembelajaran sebagai bentuk komitmen pendidikan inklusi atau pendidikan yang tidak diskriminatif sesuai dengan kemampuannya. Sebagai bentuk dukungan terhadap penyelenggaraan pendidikan inklusi di SDN Negeri Grantung, pemerintah Lombok Tengah memberikan dukungan berupa menyediakan jalan landai untuk pengguna kursi roda dan ruang sumber yang dapat digunakan sebagai ruang layanan khusus bagi anak yang berkebutuhan khusus. Nah, ruang sumber ini digunakan sebagai tempat pembelajaran individual dan bukan sebagai ruang untuk menempatkan siswa berkebutuhan khusus setiap waktu atau setiap saat. Namun, ruangan tersebut ini jarang digunakan dikarenakan anak berkebutuhan khusus dan anak pada umumnya ditempatkan pada kelas yang sama. Nah, berdasarkan data yang diperoleh Sarpras di SDN Negeri Grantung ini, sudah sesuai dengan kriteria penyelenggaraan program pendidikan inklusi. Namun, adanya akses jalan landai untuk pengguna kursi roda dan ruang khusus siswa berkebutuhan khusus ini di SDN Grantung dapat dikatakan kurang tepat sasaran karena tidak dimanfaatkan sesuai dengan semestinya. Proses pembelajaran yang dilaksanakan di SDN Negeri Grantung Lombok Tengah ini, siswa ABK-nya ini belajar bersama dengan siswa reguler secara penuh di dalam kelas yang sama. Pada saat pembelajaran berlangsung di kelas, siswa berkebutuhan khusus cenderung sulit untuk mengikuti atau beradaptasi di kelas dan mengikuti pelajaran yang ada di kelas. Seringkali anak-anak tersebut itu susah berkonsentrasi. Saat pelajaran berlangsung, pada pelaksanaan ini, guru melakukan pengaturan tempat duduk. Siswa ABK diletakkan di depan. Hal itu dilakukan agar guru mudah memberikan perhatian pada anak berkebutuhan khusus. Nah, pada saat pembelajaran kelompok, guru cenderung menempatkan anak-anak berkebutuhan khusus dengan anak-anak yang mempunyai prestasi di bidang akademik, agar anak berkebutuhan khusus bisa atau dapat dibantu dengan anak-anak yang memiliki kecerdasan atau prestasi pada bidang akademik. Nah, pada perencanaan pembelajaran atau pembuatan perencanaan pelaksanaan pembelajaran ini, guru itu tidak menggunakan DSN Grantung. Nah, guru ini menggunakan strategi pembelajaran yang dapat diterima oleh semua siswa, baik oleh siswa reguler maupun siswa berkebutuhan khusus. Evaluasi pada komponen produk terhadap penyelenggaraan pendidikan inklusi di SDN Grantung Lombok Tengah ini berupaya untuk melakukan penilaian terhadap prestasi-prestasi siswa ABK atau siswa berkebutuhan khusus dari sikap sosialnya, prestasi akademik maupun prestasi non-akademik. Prestasi siswa tidak hanya dilihat dari akademiknya saja, tetapi prestasi non-akademiknya juga harus diberi apresiasi. Kurikulum yang digunakan juga sudah baik, tetapi cara penerapannya harus diperbaiki lagi karena di dalam kelas atau pada saat pembelajaran itu terdapat siswa berkebutuhan khusus, jadi cara penerapan atau cara pembelajarannya bisa dikembangkan lagi. Guru di SDN Grantung menggunakan strategi pembelajaran yang dapat diterima oleh siswa baik siswa reguler maupun siswa ABK. Nah, guru juga memberikan layanan yang sama bagi semua siswa di SDN Grantung. Maka dari itu, pelaksanaan program pendidikan inklusi di Sekolah Dasar Negeri Grantung Lombok Tengah ini masih perlu diperbaiki agar program dapat memberikan manfaat dan terlaksana dengan baik sesuai dengan pihak-pihak yang ada di sekolah, terutama terhadap siswa berkebutuhan khusus. Kesimpulannya yaitu yang pertama ialah penyelenggaraan pendidikan inklusi di SD Negeri Grantung merupakan dukungan pemerintah terhadap pendidikan inklusi yang ada di Indonesia. Penyelenggaraan pendidikan inklusi di SD Negeri Grantung sudah terlaksana sesuai dengan surat ketetapan yang ditetapkan oleh pemerintah daerah setempat. Yang kedua ialah tujuan dari program penyelenggaraan pendidikan inklusi di SD Negeri Grantung Lombok Tengah ke program dan secara umum jelas arah tujuan programnya dan sesuai dengan latar belakang pelaksanaan program. Dengan demikian, maka tujuan program sesuai dengan sasarannya, yaitu anak berkebutuhan khusus yang tinggal di daerah lingkungan sekitar
Sekolah Kabupaten Gantung, Lombok Tengah. Yang ketiga ialah dari segi aspek siswa, SD Negeri Gantung telah memenuhi kriteria penyelenggaraan pendidikan inklusi. Dapat dilihat dari kriteria siswa yang sesuai dengan karakteristik siswa berkebutuhan khusus di sekolah inklusi berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 70 Tahun 2009 dan proses identifikasi yang dilakukan guru sesuai dengan standar pelayanan pendidikan. Selanjutnya, yang keempat ialah dari aspek guru. Dapat disimpulkan bahwa kriteria dari aspek guru belum memenuhi standar pelayanan pendidikan inklusi. Guru pendamping khusus tidak melakukan pendampingan kepada siswa dan tidak melakukan koordinasi dengan guru kelas, sehingga perlu adanya perbaikan untuk meningkatkan keberlangsungan program. Yang kelima ialah dari aspek kurikulum. Dapat disimpulkan bahwa SD Negeri Gantung belum dapat memenuhi kriteria dari segi kurikulum yang berlaku di sekolah. Karena kurikulum yang berlaku di sekolah ialah menggunakan kurikulum 2013 bagi anak berkebutuhan khusus. Jadi, anak berkebutuhan khusus kurikulumnya sama dengan siswa reguler. Tidak adanya modifikasi dalam RPP. Dan yang terakhir, dari segi sarana dan prasarana, dapat disimpulkan bahwa sarana dan prasarana di SD Negeri Gantung sudah dapat dikatakan memiliki sarana dan prasarana yang cukup bagi ABK yang ada di SD Negeri Gantung. Karena di SD Negeri Gantung dikarenakan SD Negeri Gantung memiliki jalan landai untuk kursi roda dan memiliki ruang sumber, yaitu ruang pelayanan khusus bagi siswa berkebutuhan khusus yang ada di SD Negeri Gantung itu sendiri. Namun, perlu disayangkan, sarana dan prasarana tersebut tidak dapat digunakan, dikarenakan di SD Negeri Gantung, untuk siswa berkebutuhan khusus, tidak ada yang memiliki gangguan secara fisik, hanya memiliki gangguan secara kognitif saja. Jadi, sarana dan prasarana itu bisa dikatakan kurang tepat sasarannya. Namun, jika memiliki siswa yang memiliki keterbatasan dalam hal fisik, itu dapat dimanfaatkan dengan baik. Nah, yang terakhir ini ialah saran. Yang pertama, saran bagi pemerintah daerah. Bagi pemerintah daerah diharapkan menyediakan guru pendamping khusus dari lulusan sarjana pendidikan luar biasa agar dapat menjadi guru pendamping khusus dan juga guru reguler. Yang kedua ialah saran bagi kepala sekolah. Kepala sekolah diharapkan rajin melaksanakan pertemuan rutin dengan orang tua dari siswa berkebutuhan khusus itu sendiri, membahas tentang perkembangan dari siswa berkebutuhan khusus itu sendiri dan juga hambatan-hambatan apa saja yang dialami dari ABK tersebut. Yang terakhir ialah untuk guru pendamping khusus dan juga untuk guru kelas diharapkan dapat bekerja sama dalam hal mengembangkan dan merancang kurikulum yang sesuai dengan kemampuan dari siswa berkebutuhan khusus itu sendiri. Perlu adanya modifikasi kurikulum terutama bagi siswa berkebutuhan khusus itu sendiri. Semoga SD Negeri Gantung kedepannya bisa menjadi sekolah inklusi yang baik dan menjadi contoh bagi sekolah lainnya supaya dapat menjadi supaya sekolah lain bisa mencontoh apa yang dicontoh oleh SD Negeri Gantung. Itu saja yang dapat saya sampaikan bersama teman saya Nabila Kotrunida. Semoga apa yang kami sampaikan terkait manajemen pendidikan inklusi di sekolah SD Negeri Gantung dapat kalian ambil positifnya, dan kurang lebihnya dari kakak kami meminta maaf yang sebesar-besarnya. Sekian yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.